Selamat siang Bu Fitri ya. Selamat siang Bapak. Ya, sesuai kesepakatan kita kemarin, sebelum kita melaksanakan observasi kelas, kita melaksanakan wawancara dulu untuk menggali apa-apa saja yang akan Ibu laksanakan besok. Oke. Nah, di sini ada 8 pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Bu Fitri ya. Ya. Nanti kita diskusikan dari jawaban tersebut, sehingga nantinya dalam pelaksanaan pembelajaran akan berjalan dengan lancar. Nah, pertanyaan pertama, KD atau indikator apa yang akan sajikan? Untuk kompetensi dasar ada 2 Pak yang akan kami ajukan. Untuk indikator ada 4. Adapun KD yang akan disampaikan itu yang pertama menjelaskan dan membandingkan modus, median, main dari data tunggal yang menentukan nilai mana yang paling tepat mewakili data. Yang kedua, nanti siswa akan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan modus, median, main dari data tunggal dalam penyelesaian masalah. Dan indikatornya, yang pertama memahami pengertian median, yang kedua mengetahui teknik menentukan median dari kumpulan data yang disajikan nanti, yang ketiga mengidentifikasi median dari kumpulan data, dan yang terakhir menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan median. Jadi cukup banyak lah. Oke. Indikator. Kira-kira siswa di kelas tuh mampu lah mencapai KD atau indikator yang akan dicapai tersebut? Insya Allah mampu. Soalnya untuk median ini termasuk materi yang cukup mudah dipahami untuk siswa. Mudah-mudahan bisa. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, metode apa yang Ibu Kipiah gunakan untuk pembelajaran besok dan apa alasannya memilih metode tersebut? Nah, untuk metode yang akan saya gunakan, yang pertama nanti ada pengamatan, ada penugasan, tanya jawab, diskusi, dan praktek untuk mengerjakan soal yang diberikan pada siswa. Nah, jadi metodenya bermacam-macam lah dalam satu pembelajaran. Tapi metodenya itu sesuai kada dengan materi yang akan diajarkan? Insya Allah sesuai Pak, soalnya nanti pas waktu pengamatan siswa akan disuruh mengamati video yang disajikan pertama terlebih dahulu, penugasan akan diberi tugas, setelah itu ada tanya jawab, umpan balik, diskusi dengan temannya nanti berpasangan, dan akan ada praktek mengerjakan evaluasinya. Dari segi waktu bisa terlaksana? Insya Allah dengan manajemen waktu yang tepat, alokasi waktu yang tepat, insya Allah terlaksana dan tidak terlalu banyak soal yang ditugaskan. Nah, kita lanjut ke pertanyaan ketiga, alat dan bahan atau sumber belajar apa yang Bu Kipiah siapkan untuk alat yang digunakan nanti mungkin berupa LCD Pak yang ditampilkan video-video, bahannya berupa ada bahan ajar nanti, buku guru, buku siswa juga. Jadi materinya dari menggunakan TIK ya? Iya, TIK. Apakah sudah siap materi untuk disajikan besok? Insya Allah sudah siap Pak. Ya. Materi dan bahan sumbernya. Iya, sudah. Kemudian pertanyaan keempat, coba Bu Kipiah ceritakan bagaimana tahapan pembelajaran yang akan disajikan ya? Untuk poin pentingnya saja ya Pak ya. Nanti ada kegiatan pendahuluan Pak, nah, seperti pembelajaran sewajarnya, ada pembukaan, ada doa, dan ada mendisiplinkan siswa sebelum pembelajaran, ada nanti menyanyikan lagu, ada kegiatan literasi juga. Setelah itu memasuki kegiatan inti, ada siswa mengamati video nanti Pak yang ditampilkan. Setelah itu nanti ada diskusi mereka dengan pasangannya tadi, dan ada juga nanti penugasan di sana. Ada lagi nanti mereka disuruh mencoba untuk menemukan problem yang harus dipecahkan dalam permasalahan yang diajukan nanti di depan Pak. Mereka berdiskusi dengan temannya memecahkan masalah yang ditampilkan di layar. Lebih bisa saintifik lah. Ya, betul. Kemudian untuk kegiatan penutupnya? Nah, untuk kegiatan penutup nanti ada siswa merenungkan apa itu median,
apa aja contoh median yang ada di sekitar kita gitu. Saya belajar lah, Jadi, refleksi lah. refleksinya nanti sehingga dapat diambil kesimpulan yang sesuai. Bagus. Kemudian di pertanyaan kelima, persiapan tertulis apa saja yang sudah disiapkan? Persiapan tertulis yang pertama yang pastinya ada RPP Pak yang disiapkan. Yang kedua mungkin ada nanti soal remedia, pengayaan jika memang ada yang remedia atau yang selanjutnya. Untuk Lembar kerja lembar kerja juga Juga ada ada. Pak ya, soal evaluasi juga. terus untuk buku nilai sudah, penilaian sudah disiapkan, Sudah Bapak, ini sudah siap. sudah siap, Oke, sudah ada. sudah sesuai. Rubrik penilaian sudah. Terus kita lanjut ke pertanyaan ke-6. Kira-kira materi apa yang dianggap sulit oleh siswa berdasarkan pemikiran ini, begitu ya? Kalau menurut kami untuk semester 2 ini ya Pak. Untuk semester 2 ini menurut kami yang agak sulit itu bangun ruang Pak. Karena di dalam bangun ruang kan nanti ada mereka mengamati bagaimana bangun ruang. Kayak misalnya contohnya ketabungan Pak, ada selimutnya, menghitung volume, menghitung selimutnya, menghitung itu. Nah, itu ada nilai tersendiri, kesulitan tersendiri di nilai P-nya itu Pak. Nilai P kan ada komanya. Nah, kesulitan anak kadang di perkalian nilai bilangan yang ada komanya itu Pak. Itu kemampuan anak dalam perkalian di bilangan pecahan desimal ya, Iya, pecahan desimal itu Pak. belum Belum maksimal. belum maksimal. Mungkin. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan ke-7. Kompetensi apa yang bisa dimiliki siswa setelah mengikuti pembelajaran sesuai dengan harapan, begitu? Untuk pembelajaran yang akan dilaksanakan, kompetensi yang akan dimiliki siswa pasti sesuai dengan tujuan pembelajaran kan Pak. Ya. Sedangkan tujuan pembelajarannya yang akan dicapai itu ada 3 Pak. Yang pertama, siswa nanti mampu menjelaskan pengertian median. Yang kedua, siswa mampu memahami cara menentukan median dari kumpulan data yang sudah disajikan. Dan yang ketiga, siswa mampu menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan pengolahan data, baik nanti siswa disuruh membuat diagram batang, diagram garis, membuat tabel dan lain-lain. Bisa kan begitu ya, rincikan, kan kompetensi itu ada 3 kan yang dikembangkan. Ada kompetensi sikap, Oke. pengetahuan, dan keterampilan. Coba bisa dijelaskan dirincikan apa saja kompetensi sikap yang dikembangkan berdasarkan dari tujuan atau indikator. Sikap siswa di kelas. Sikap yang ingin dikembangkan dari kegiatan pembelajaran besok, sikap, pengetahuannya, kan pengetahuan tuh. Ya, tadi pengetahuannya. Ya. Untuk sikapnya mungkin siswa nanti akan belajar disiplin, belajar berkomunikasi dengan siswanya, kan nanti kan berpasangan Pak itu. Belajar menerima pendapat dari temannya, apakah dia bisa menerima pendapat kawannya, apakah dia nanti akan menolak atau apa, itu nanti sikapnya di saat dia berpasangan. Tapi di RPP itu ada sudah dicantumkan rubrik untuk penilaian sikapnya, ada. Sikap belum ada. Belum ada. Mungkin belum ada. Jadi, kemudian untuk keterampilannya, pengetahuan dan keterampilannya, pengetahuan sudah tadi tuh. Ya. Untuk keterampilannya apa yang dikembangkan? Keterampilannya nanti yang akan dikembangkan pada saat mereka berdua ini maju ke depan Pak, menyampaikan hasil dari apa yang sudah mereka kerjakan, karena mereka presentasi di depan. Jadi keterampilan yang akan ditekankan itu keterampilan berkomunikasinya, bagaimana dia berkomunikasi di depan, menyampaikan hasil kerjasamanya tadi. Yang terakhir, pertanyaan terakhir, apa yang perlu mendapat perhatian khusus pada pembelajaran kali ini? Untuk pembelajaran kali ini kayaknya yang perlu mendapat perhatian khusus itu di materi yang pada saat median itu kan Pak ada 2, nanti ada data tunggal dan ada data genap. Nah, untuk data genap kan udah Pak tinggal diambil tengahnya saja. Tapi untuk data genap nanti di tengahnya, data tengahnya ada 2. Nah, itu harus dijumlahkan dulu baru dibagi 2. Nah, sedangkan tadi kan kemampuan
anak untuk membagi dan mengali itu belum maksimal. Mungkin di sana nanti kesulitannya ada, apalagi misalnya nilai bilangannya itu Pak banyak. Kalau cuma puluhan mungkin mudah, tapi kalau sudah ke ratusan itu yang membuat susah. Jadi kemampuan anak pada perkalian dan penjumlahan lah, Penjumlahan masih masih bisa. masih Jadi bisa, Pak, perkalian untuk pembagian iya, pecahan masih belum maksimal. tinggi di sana Kemampuan. ada masih kurang Jadi itulah maksimal. yang di garis bawahi lah. Tinggi materi besok. Jadi misalnya besok pembelajarannya kurang berhasil, kemungkinan besar disebabkan kemampuan anak dalam penjumlahan bilangan pecahan, khususnya pecahan desimal belum maksimal kan. Diperkirakan besok. Tinggi. Jadi diantisipasi dengan apa itu Pak, bilangannya jangan terlalu besar dulu Pak untuk latihan awal-awal ini. Kalau mungkin sudah menguasai, baru di pelan-pelan ditambah bilangan-bilangannya, ada ke ratusan baru ke ribuan. Antisipasinya Oke, jadi ada yang ingin disampaikan lagi? mungkin itu saja Pak. Ya, terima kasih untuk wawancaranya hari ini. Mudah-mudahan besok Bukit Kuliah bisa lancar, semangat, sehat dalam melaksanakan